yang tidak menerima rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mereka jadi identitas isin ninggal. Kalau orang biasa puasa Senin Kemis, saking terkenal puasa Senin Kemis sampai muka nopo isin. Itu dosanya kayak Gunung Arafah. Hadis iki apa lo? Gue puasa Senin Kemis. Jadi ala kira ora puasa Senin Kemis nompo rukhsah. Pengiran ini ora nompo jeneng gak nglakoni. Karena mengkono wali ngatasi mamal ismi yang bisa pemislu jibali Arafah itu koyok Gunung Arafah. Jadi pengiran itu aneh, aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro itu dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro itu dianggap ngenyek pengiran. Mana ana wong wali ku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali ku goblok-gobloke wong. Ya jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Tapi potongannya ya tetap ra wali, mungkin serabakan. Jadi wali itu gampang. Jadi kok ada jadi wali wis bejane wong. Enggak lah terang carane jadi wali. Sing gampang-gampang nak kok baru Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang dong. Ya jadi kan ada jadi wali usul ning pengadilan kudu dimenang lho. Rawi ngene hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku bener barang sing tasdik tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil wibi kan barang khair. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangerane. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Biloi piklan barang khair. Carane bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni saking awal-awal makalah Rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulmatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mu piro? 5. Zaman akhir ora ada 5 ribuan apa? Nomor 1 hubud dunya. Senang dunya. Senang dunya macam-macam, senang pangkat, senang apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunya atau apa saja yang murahan iku darani dunya. Kalau terangno definisi dunia, dunia ada dana ya dunuan. Kalau sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah jadi dania terus ditakhfif hamzah jadi ya dania terus mengikuti wajan fula jadi dunia. Jadi barang sing hina itu jenenge apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenenge dunia. Kemana nih dunia saiki dana itu mana nih dekat akhirat nanti. Semua orang yang sesuai paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu orang dunia. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya baru dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini, saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab induan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal Manaqibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutul Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entah apa. Dunia wis ora ono benere, dunia nggon batang, semua dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, semua ngomong wis ndin-ndin.
Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lah sufi itu semilah dewean terus orang lakoni popos, ngerti lesu, kemangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau Sal Sayyidah, Sal Hada Sayyid, kamu tanya Hada Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu, maknanya Sayyid itu asli apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu Ria Nabi, kalau Sayyid, Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihat karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia miyar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita Pak, di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu khutbah. Dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat daniyah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Musafi sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin cukup lebih besar, dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih dewean, kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bedene roh, dilingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan ilmu pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dene wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton nang ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik dengan pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim, makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau balik ini malah ya.
Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunia napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah iki jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu gue nak randi duit sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini, kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat bis warga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat itu mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepo melek ning akhirat ape ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melarat tem cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya lara lah ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Raine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati rido mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati rido mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhirat aku tak tekek. Aku lo pengurus mbok ora sok ben. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat ya biarno karena ini penting kalau terangno. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Bisa aku tebet dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yaltu qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kafadul jahli yasluhu, itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya fakih. Kamu jangan jadi salah satu. Fakih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atos. Lam jatuh qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong fakir ada ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing situ atas hatine, sing situ geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk
tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya saya untuk goblok-goblok, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Dari sing sufi, wah semane nobatno ra iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat nggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya anu Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih, makanya nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi anda, fakih anda. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Yang tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan Pusisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kulo, Gus, dunia serusak, sementing saat ini ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kau bisa di sepuro pangeran ketika kau suka razakan? Memangnya aku bisa di sepuro pangeran wis kira ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kira ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbok rusak terus kabeh dhewean. Menangis sebenarnya kedean rokok rata baturi ya. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, itu kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf awan serondok, saking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Busairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue, sufi-sufi yang belajar fikih, apa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Oh enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman lu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya malah pengiran kan melok dandani. Nah ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah. Kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang ada cara alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kecil ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin Jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dia ya, ngomong ekonomi ya iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya rara deh. Lalu langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok nak ana mah kecewa mek makhluk.
Ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakit, saya kira orang sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran angannya manusa iku entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yukhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yukhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya sumpah pegatan mas disi aku untuk bojo sing disi wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi ngono, untung saiki di bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo, nggak es mati di kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai. Dhisik. Iku ya coba 66 Pak Karno dikritik, Orde Baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng, mat. Caraku nabi-nabi dhisik kudu tongkat apa to, mat. Dadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah, jadi Nabi ngalor ngidul gak apa-apa. Tongkat nggak ada yang ngelawan, terus ketemu segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, tutuk, terus likuifaksi, do tenggelam kan, seru lah, apa? Kayak jarab-jarab pengiran dulu tuh. Dia matke jok tongkat, gampang nak masalah tongkat. Sekarang ketokno wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe, dikai mori, terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkatnya Musa tak kena kowe. Ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbatu isih aktif Pak Turki nantang Israel duel lah. Lah yang di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa jare. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepingin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Mate kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl qalu sikhroni tazhar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Gue mujizat ora padha wae wong nek berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono, kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubeh. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Jare kula ya kadang ya wong komentar, Gus Bayu ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim po wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam po ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal, masa wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Udah juga kan sarapku kiai nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Makanya ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat Nabi Musa jabe pangeran bi awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha ae go masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa ae mat. Dosa mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sing karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan sing kodang ku wonge.
Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jet top Israel tuntas suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Aneh-aneh iki. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takkid. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur marat wis kuwi luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim iso dadi wali, zuhud dadi wali, marat iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya marat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP, rawi anan. Nah fakir oleh diangen-angen aja milih di. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah di dia anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah itu iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus ndarani wali. Ndarani wali ono salam tempel. Wah apa-apaanan. Mantor bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jadi tak top aku jadi. Kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nek wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nek ora percaya ruhin maklumno nek saiki wali nek ora dadi gula ke dhuwit. Ayo saiki umumno nek ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat maklum merek rokok erugen misalnya rokok apa ya terus ditukokno tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim umat dapat banyak karena bisa ngaji caranya sesuci piye, caranya zakat biar wajib zakat apa saja caranya dekat tapi saya gak wali kalah be apa wong alim kalah be wali wong iki diceritani Gus kula nek wong alim Gus jejer be wong terkenal wali kok harus salaman beda ya akhirnya melarat salam pasre salaman kok ono maknane ning Jawa Timur ora usah diterangno maknane opo wah kere wong kowe padha wae wong alim hasud to nek kok hasude perkara hasil iku iku sarap pisan padha wae sing maca kula niku tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus keling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi di masjid untuk mikir wiridan. Ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya. Habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'alilillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, wa selalu naka anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya selalu naka madzayun fikun. Orang kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, turu. Baru makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untungnya dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku enak ape kualat kira wali kok kritik wali. Kok melok-melok.
Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturan di pengira. Nabi ngadep, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya ajaba wa insya Allah. Kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan juga Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cung tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isa, nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isab dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isab, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa aturan main? Kalau wingi pasaran wingi ini kalau mucal nopo sebenarnya. Kalau mucal minhajul talibin karangan Imam Nawawi, kita fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali, darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji, njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Aku tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno slamet. Wong belajar wae ora kok njuk ndongakno slamet. Mesti ini aku takut sih carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi soe ra mesti selamat. Iki rong iso pun. Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu haji, takut syarat rukunnya haji, baru minta didoain gaji mabrur. Ini enggak, masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Orang tonggo kulo ora iso itu. Untung ngomong rembang rawat aku loh. Jadi ana sing wani. Agar mereka haji, Gus kulo badhe kaji supaya sah ya Gus. Tak ulang ana. Tak ulang tenan kok. Selain tentu belajar di manasik. Paling enggak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik itu dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswa Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswa Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswa. Jadi harus diterangkan. Malah kita cuma rugi, kalau terus dia mau nangis. Mau nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing jujur ngomong suka, dia ini nangis tenanan oleh nyangon itu akeh. Nah cara bapak itu nangis itu seru banget. Mana saya nangis-nangis, ada di kiai. Pokoknya ulang, nak ragilnya sebulan. Tidurnya siang. Tobat, saya ini tobat. Marah ini, utaknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus orang ra iso salat, itu ngono salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir roh Fatihah roh, ya kabeh itu ono urutan. Itu ulama.
Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mu'alliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa ba'atsfihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenam saja mohon. Ngaji sih, nak ngaji kok tak dengar, nak eling, nak ora yo wis. Ya wis oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari, sekolah ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga dengar pemutasan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita ada sing donga ben rabi, kan wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakar itu kewetok, virgin ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara di kuantum, mungkin ada corak menyerap. Roken duwe pinter meneh dakar mau dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo apa jadi ilat itu digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekone masif sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilingnya perkara apa? Kalau itu selingan nggak apa-apa kan ya 1 jam, setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa kan orang nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan seperti kan mulang mabadik fikih ya. Ojo nyewa aku meski gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Ora jane kiai ngundang kiai cilik, kiai gede resiko. Misalnya mulang fikih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kayak gue kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Gue kira Mas. Nyoro, malah dari bangun kiai cilik itu tak bangel suke. Karena kiai gede, wong nyalami tempat sidik ya isin. Tapi kiai cilik itu ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ki sakit men kiai cilik wis sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya wis kono wae makome sedek. Ya saya ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi, ngaji fikih itu biasa, fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat, namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu enggak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih, ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ini Syaiban Ar-Ra'i, dia ulama sufi. Sampai muridnya gerembeng, misu katas al-hadal badi. Sak jenengan takok besoi ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulu fi zakat cara kowe piye? Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat menurut kamu gimana? Ala mazhabi atau ala mazhabi? Menurut mazhabku apa mazhabmu?
Dari Imam Syafi'i. Yo cara mazhab lah, mazhab wis ora dhewe, lha apa tak kok kowe. Ya rada cangkem elek tapi lucu duren. Nah cara aku yo zakat wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih kabeh wajib zakat. Terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Iya sih, tapi yo mosok wajib zakat. Ya men jare tak kok.